Nomo Soyo Aisyah Sari. Soyo berusia 29 tahun podo malam ketika hidup Soyo hancur. Malam ketika ilusi rumah tangga pecah seperti piring murahan yang dilempar ke dinding. Kami tinggal di pinggiran Jakarta, sebuah kawasan tenang di Bekasi di mana halaman rumah selalu rapi dan rahasia terkubur lebih dalam dari podo saluran air. Rumah kami, sebuah bangunan dua lantai bergaya kolonial dengan cat biru pudar, tak berbeda dari yang lain. Dari luar, itu gambar kehidupan keluarga biasa di Indonesia. Di dalam, itu seperti Panci Presto, dan ayah tiri Soyo, Budi, selalu memegang katupnya. Malam itu, udara sudah tebal sebelum dia mulai. Kelembapan yang menempel di kulit, membuat setiap napas terasa berat. Soyo sedang membersihkan meja dapur sementara ibu Soyo, Siti, sibuk mengurus rendang di oven. Jam dinding berdetak lewat pukul-pukul 19, lalu pukul 19.05, pukul 19.10. Langkah berat Budi turun tangga. Dia masuk ke dapur, bukan dengan langkah santai seorang pria pulang ke rumah, tapi dengan hentakan seperti pengawas mencari kesalahan. Dia pria besar, bahu lebar dengan perut yang menekan kancing kemeja polonya. Malam ini wajahnya memerah, dan bau arak yang asam mendahului langkahnya seperti pembawa berita. Dia melirik meja makan kosong, lalu oven. Makan malam, tanyanya, satu koto dengan geraman rendah. Sebentar lagi, sayang, koto ibu, suaranya terlalu cerah, terlalu rapuh. Rendangnya lagi istirahat. 10 menit lagi. Bagi pria sadar, 10 menit bukan opo-opo. Bagi Budi, yang sudah mabuk arak sejak siang, itu penghinaan pribadi, tindakan tidak hormat yang disengaja. Dia tidak berteriak. Dia tak pernah mulai dengan teriakan. Dia membuka laci sendok garpu, gerakannya lambat dan mengancam, lalu mengambil satu garpu. Dia ketuk-ketuk ke meja granit, ritme metalik yang membuat gigi Soyo gemetar. 10 menit, ulangnya, moto tertuju podo ibu. Soyo pulang dari hari panjang, dan makan malam 10 menit lagi. Begitu caranya. Budi, tolong, bisik ibu, punggungnya masih membelakangi. Soyo lihat ketegangan di bahunya, coro dia genggam sarung tangan oven seperti perisai. Seharusnya Soyo diam tahun-tahun hidup di rumah ini ajarkan bahwa diam adalah coro bertahan. Strategi ibu adalah menyusut, menurut, menyerap kemarahannya sampai lewat seperti badai muson. Tapi melihat dia berdiri di sono, menyusut di bawah beban ketidaksenangannya, sesuatu di dalam Soyo akhirnya pecah. Cuma 10 menit, Budi, koto Soyo. Suara Soyo datar, lebih dingin dari yang Soyo rencanakan. Dia sudah masak berjam-jam. Kepalanya berpaling ke Soyo. Ketukan ritmis berhenti. Diam yang menyusul berat, menyesakkan. Dia pandang Soyo seolah baru benar-benar lihat, seolah Soyo perabot yang tiba-tiba bicara tak podo tempatnya. Opo katamu? Soyo bilang, cuma makan malam. Dia melangkah ke Soyo, dan ibu akhirnya berbalik, moto melebar karena panik. Aisyah, tolong, pintanya, suara tipis seperti benang takut. Jangan mulai. Seolah Soyo yang pegang korek, seolah suara Soyo, bukan tinjunya, sumber api. Budi mendekat. Soyo cium bau arak di napasnya, manis mual yang buat perut Soyo mual. Kau pikir bisa bicara seperti itu di rumah Soyo sendiri, desisnya. Sebelum Soyo jawab, tangannya naik. Bukan tamparan cepat impulsif. Itu sengaja, ayunan penuh yang kena sisi wajah Soyo dengan bunyi retak mengerikan. Kekuatannya buat Soyo terhuyung mundur ke kulkas, kepala bentur pintu metal. Bintang meledak di balik moto, dan rasa logam tajam penuhi mulut. Soyo sentuh bibir, jari basah merah. Dia ropek bibir Soyo. Sakitnya kilat panas putih, tapi syoknya lebih dingin, lebih dalam. Soyo pandang ibu, harap lihat kemarahan, perlindungan ibu.
Malah wajahnya topeng ketakutan murni. Dia tak lihat bibir berdarah Soyo. Dia lihat budi, amarah di matanya, sudah hitung cara meredakan, mengatur dampak. Dia tak gerak ke Soyo. Tak katakan opo-opo. Itu momen segalanya pecah. Tamparan cuma tando boco podo kalimat yang sudah tertulis bertahun-tahun. Soyo tegak, pipi berdenyut, rasa darah tebal di lidah. Soyo pandang wajah ibu yang ketakutan ke wajah budi yang menyeringai, dan Soyo rasakan cuma dingin kosong luas. Tanpa koto, Soyo berbalik keluar dapur, naik tangga ke kamar. Soyo dengar suara mereka di bawah, simfoni teredam panik, nodo memohon ibu, dengusan budi. Soyo abaikan. Soyo tarik tas kanvas lomo dari belakang lemari dan mulai kemas dengan tenang aneh, beberapa kaos, celana jeans, sikat gigi, buku usang yang sudah bocor belasan kali. Soyo ambil 5 juta rupiah yang simpan di amplop bawah laci kaos kaki. Uang tabungan untuk hari hujan. Badai sudah datang. Pintu kamar berderet terbuka. Ibu berdiri di ambang, tangan memelintir ujung celemek. Opo yang kau lakukan? Tanyanya, suara gemetar. Soyo pergi, koto Soyo, tak pandang dia saat sip tas. Panik menyolo di matanya. Bukan untuk Soyo. Untuk gangguan, skandal. Kau tak bisa, katanya, suara naik. Aisyah, jangan konyol. Mau kemono? Kemono sojo, koto Soyo, selintas ke bahu. Soyo coba lewat, tapi dia blokir pintu, tubuh kaku. Wanita memohon dari dapur hilang, diganti orang yang Soyo hampir tak kenal. Wajahnya keras, moto berkilat ketakutan marah putus asa. Tetap di rumah, perintahnya, suara bisik kasar lebih kuat dari teriakan. Kau tak tinggalkan keluarga ini. Kau tak malu-maluin kami begini. Malu-maluin kami. Koto itu kena lebih keras dari tamparan. Bukan soal keselamatan Soyo, martabat Soyo, atau fakta suaminya baru serang Soyo. Soal penampilan, jogo fasad keluarga bahagia di rumah biru pudar. Soyo cuma pemeran pendukung di lakonnya, dan Soyo keluar skrip. Dia pukul Soyo, koto Soyo, suara tenang berbahaya. Dan kau tak lakukan opo-opo. Kau provokasi dia, balasnya, suara retak. Kau tahu dia kalau marah. Kau cuma perlu diam, Aisyah. Kenapa tak bisa diam saja? Soyo pandang dia. Benar-benar pandang dan lihat orang asing, wanita yang sudah kosong oleh takut sampai rela korbankan anaknya demi damai. Tak ada lagi yang dikatakan. Soyo dorong lewat. Dia tak coba hentikan lagi. Soyo turun tangga, lewat Budi yang sekarang duduk di kursi malas ruang tamu. Gelas arak baru di tangan, wajah sombong. Dia bahkan tak pandang saat Soyo ke pintu depan dan buka. Udara malam syok, sejuk lembab lawan pipi panas Soyo. Hujan ringan turun, licin aspal jalan masuk dan kaburkan lampu jalan jadi halo samar. Soyo jalan ke mobil, sedan tua 10 tahun yang lebih sering batuk dari podo nyolo. Malam ini nyolo. Soyo mundur, ban gemeretak kerikil, dan tak lihat belakang. Rumah dengan lampu kuning hangat tampak seperti tempat suci. Itu bohong. Soyo kendarai sampai rumput rapi Bekasi berganti aspal retak dan neon berkedip jalan tol. Tak ada tujuan. Hujan turun lebih deras, tabuh ritme panik kesepian di atap mobil. Soyo masuk parkir kedai 24 jam, matikan mesin, dan akhirnya hembus napas yang rasanya ditahan 10 tahun. Selama 2 minggu, mobil jadi rumah Soyo. Soyo tidur di belakang, meringkuk di bawah selimut tipis, bangun setiap pagi dengan leher pegal dan embun di dalam jendela. Soyo gosok gigi di kamar mandi pom bensin dan hidup dari kopi murah dan batang protein. Soyo pindah kota setiap beberapa hari, dihantui takut irasional budi cari Soyo, bukan minta maaf, tapi seret kembali, selesaikan yang dimulai.
Saya dapat kerja di kedai kopi kecil independen bernama Kopi Harian. Pemiliknya, wanita tampak lelah bernama Maria, rekrut saya langsung, mungkin kasihan. Kerja itu membosankan dan melelahkan, tapi itu tali penyelamat. Itu beri alasan berada di suatu tempat. Tempat eksis 8 jam sehari di mana saya bukan cuma gadis tinggal di mobil. Sepanjang itu, ponsel saya diam ibu tak telepon. Tak pesan, sekalipun. Beberapa hari pertama, saya cek kompulsif, simpul takut dan harap bodoh kencang di perut. Akhir pekan pertama, saya berhenti lihat. Diam itu jawabannya. Itu bilang saya tak cuma pergi. Saya dilepas, dihapus. Takut yang dorong saya keluar rumah mulai mengental, mengeras. Itu berubah hari demi hari di ruang sempit mobil dan uap anonim mesin espresso. Itu berubah jadi dingin, tajam, jelas. Kebangkitan brutal. Tak ada jaring pengaman. Tak ada yang datang selamatkan saya. Cinta yang saya pikir hak lahir saya bersyarat, dan saya gagal penuhi syarat. Suatu malam, duduk di mobil di parkir perpustakaan sepi. Hujan garis jendela depan, saya lihat pantulan di kaca spion. Saya lihat memar kuning samar di pipi, lingkar hitam di bawah mata, dan hantu gadis yang percaya keluarga. Dia hilang. Diganti orang lain, orang yang saya belum kenal. Tapi saya tahu satu hal tentangnya. Dia penyintas. Dan di diam dingin lembab itu, saya buat sumpah. Bukan keras atau dramatis. Itu bisik di gelap. Janji ditempo di penghinaan dan penelantaran. Saya tak kembali. Saya tak biar mereka lupa. Saya bangun hidup, benteng, boto demi boto sakit. Dan saya tak kembali ke Bekasi sampai cukup kuat buat mereka sesali pernah pikir, saya yang bisa dipecah. Gadis yang tidur di mobil mati di parkir Kopi Harian. Diganti wanita yang masuk lobi mengkilap impersonal kepatuhan Jakarta dengan buzzer baru ditekan dan resume dibangun podo penghilangan hati-hati dan setengah kebenaran strategis. Gelar saya asli, tapi orang percaya diri, sehat digambarkan di ringkasan pribadi sepenuhnya rekoyoso. Mereka rekrut dia langsung. Kepatuhan Jakarta alam semesta jauh dari Bekasi. Itu dunia bojo disikat, koco buram, dan dengung rendah konstan aj. Di sini, emosi liabilitas, dan moto uang satu-satunya efisiensi. Udara tebal aroma ambisi dan kopi gosong dari mesin bersama. Tempat sempurna hilang. Saya jadi Aisyah Sari, analis junior dengan sikap tenang dan nafsu malam larut. Tak odo tahu saya habiskan minggu pakai kamar mandi umum sebagai kamar mandi. Tak odo tahu alamat tetap terakhir, saya rumah, yang saya tinggal tengah malam hujan dingin. Masa lalu saya file terkunci di drive rusak dan saya buang kuncinya. Pelajaran pertama bertahan korporat adalah belajar bahasa. Saya belajar lancar PowerPoint, tabur percakapan dengan akronim seperti PI, sinergi, dan deliverables. Saya kuasai seni angguk tak komitmen di rapat. Tampang konsentrasi intens yang sarankan saya olah wawasan mendalam padahal saya cuma katalog kelemahan orang bicara. Yang paling penting, saya belajar terapkan frasa, saya baik-baik saja dengan presisi bedah. Gimana akhir pekanmu, Aisyah? Bagus. Terima kasih. Santai sekali. Saya baik-baik saja. Kuartal berat yo. Kau tampak lelah. Cuma fokus di adline. Jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja adalah perisai. Itu tembok. Itu sopan, profesional setara pintu dibanting di muka orang. Itu jaga pertanyaan ramah tapi intrusif. Orang tak benar-benar ingin tahu gimana kau. Mereka cuma ingin dengar jawaban benar biar bisa lanjut. Saya beri jawaban benar setiap kali. Saya senyum saat mitra senior cerita lelucon jelek. Saya tertawa volume tepat saat happy hour team building. Saya hantu berjas celana,
warga korporat sempurna, dan anonimitas saya baju besi. Bos saya wanita bernama Melissa Crane. Dia akhir 40-an dengan potong rambut arsitektura ketat dan lemari pakaian gaun tailor sempurna, warna netral agresif. Dia gerak lewat kantor seperti hiu, diam dan bertujuan, dan senyumnya jarang mengganggu. Melissa tak peduli basa-basi. Dia peduli hasil. Dia pertama lihat lewat topeng, bukan ke gadis rusak di bawah, tapi ke mesin yang saya bangun gantinya. Itu terjadi sekitar 6 bulan. Akun klien besar, firma tech bernama Omniore, dalam bahaya. Salah satu analis senior kami, pria karismatik tapi ceroboh bernama Tony, lewat klausul kritis di filing regulasi baru. Kesalahan, kalau ketahuan, hasil jutaan denda buat Omniore dan hilang muka bencana buat kepatuhan Jakarta. Panik sebar di departemen seperti virus. Sementara yang lain rapat, saling tuding dan draft email Gio, saya tarik data mentah. 2 hari, saya hampir tak tidur. Saya hidup dari kopi basi dan batang protein vending machine. Saya terus referensi ribuan baris kode, bocor ratusan halaman teks legalis padat, dan telusur alur data ke sumber. Jam 3 pagi hari ketiga, saya temukan celah, frasa ambigu tunggal di subbagian filing yang bisa ditafsir untung kami. Itu tembakan jauh, benang logika tipis hampir tak terlihat, tapi itu jalan keluar. Saya tak presentasi dengan gaya dramatis. Saya ketik memo 1 halaman poin bulet garis besar masalah, dampak potensial, dan solusi usul. Saya lampir dokumen relevan, igeliket frasa kunci, dan email ke Melissa dengan subjek filing Omniore, jalur potensial maju. Lalu saya pulang, mandi, dan kembali kantor seolah tak ada opo. Siang, krisis selesai. Melissa pakai memo saya putar narasi, ubah kesalahan hampir fatal kami jadi demo pengawasan proaktif dan teliti firma kami. Tony, yang sebab masalah, dipuji karena tandai isu potensial. Saya tak dapat kredit publik, persis seperti yang saya mau. Tapi sore itu, Melissa panggil saya ke kantor dinding kaca. Dia isyarat duduk, motos can wajah saya dengan intensitas mengganggu. Kerja bagus, Aisyah, katanya, suara tak hangat, tapi penuh hormat klinis kering. Kau lihat hal yang orang lain lewat. Kau lihat retak di fondasi. Saya cuma angguk. Saya suka gali detail. Dia sandar di kursi kulit mahal. Senyum sinis samar main di bibir. Kau fijar, katanya, bukan pertanyaan. Kau tipe orang yang buat orang lain koyo. Saya ingat baris itu. Saya tulis di jurnal pribadi. Kau tipe yang buat orang lain koyo. Itu hal paling benar yang orang katakan ke saya bertahun-tahun. Itu pujian dan kandang. Saya paham peran saya sempurna. Saya mesin diam efisien di mesin, yang jago hal berjalan sementara, yang lain berdiri di kap dan lambaikan ke kerumunan. Dan itu jadi fungsi saya. Saya hantu departemen, senjata rahasia. Saat seseorang salah proyeksi, saya yang tinggal sampai tengah malam ulang angko buat garis bawah kerja. Saat kontrak hampir hilang karena deadline lewat, saya yang temukan presiden izinkan ekstensi. Saya rapihkan kekacauan, haluskan kesalahan, dan biar yang lain ambil kredit. Itu buat saya tak tergantikan, tapi juga tak terlihat. Itu tukar yang saya rela. Saya tak disono buat teman atau bangun reputasi. Saya disono buat bangun benteng independensi finansial, boto demi boto membosankan teliti. 3 tahun lewat dalam kabur spreadsheet, panggilan konferensi, dan makan malam takawut dimakan di meja. Saya pindah dari apartemen studio kumuh ke 1 kamar tidur layak dengan pemandangan kota. Saya bangun tabungan yang tak lagi buat hari hujan, tapi banjir besar. Saya sukses, stabil, dan sepenuhnya, benar-benar sendirian. Itu persis yang saya mau. Lalu datang promosi.
Saya jadi manajer kepatuhan senior. Itu datang dengan judul baru, kubikel agak besar, dan naik gaji sedang. Rasanya kurang hadiah lebih transaksi logis. Saya beri nilai tertentu, dan perusahaan kompensasi sesuai. Ilusi pecah Selasa siang. Admin pria muda sibuk bernama Kevin, salah kirim spreadsheet gaji departemen yang seharusnya buat Melissa. Itu terbuka di layar kurang dari 10 detik sebelum dia kirim pemberitahuan tarik panik, tapi kerusakan jadi. Moto saya scan angka. Saya lihat nama dan gaji saya, dan nama serta gaji rekan pria, termasuk dua yang rekrut setahun setelah saya, dua yang kesalahan mereka saya bersihkan berkali. Mereka berdua dapat 30% lebih dari saya. Rasa dingin familiar sapu saya. Sama seperti yang saya rasakan di dapur, cicip darah sendiri, lihat ibu pilih amarah suami daripada keselamatan anak. Itu rasa undervalued fundamental, dibilang bukan koto tapi tindakan, kontribusi saya kurang nilai, saya kurang nilai. Insting pertama, insting lama, menyusut, terima sebagai odo, diam, tak buat gelombang, tak provokasi. Saya hampir dengar suara ibu di kepala. Kenapa tak bisa diam saja? Saya tarik napas dalam. Saya tutup spreadsheet. Saya tak katakan opo ke Kevin atau Melissa. Saya kembali kerja. Tapi sesuatu di dalam bergeser. Diam yang menyusul bukan diam takut. Itu diam predator yang tangkap aroma. Malam itu, saya pulang dan buat file baru di laptop pribadi. Terkubur 3 folder dalam dan lindung sandi 24 karakter. Saya namai proyek malam andale. Saya mulai dokumentasi semuanya. Saya simpan salinan spreadsheet gaji. Saya mulai log setiap proyek yang saya kerjakan detail kontribusi spesifik dan hasil. Saya simpan email di mana rekan dan atasan puji kerja saya. Saya catat teliti setiap kali diminta perbaiki masalah cipta orang lain, catat jam yang habis dan nilai yang saya selamatkan perusahaan. Saya diam di rumah karena tak berdaya. Sekarang saya diam karena kumpul kekuatan. Setiap ketuk tombol, setiap file simpan, setiap ketidakadilan dokumentasi batu ditambah ke ketapel. Diam saya tak lagi kelemahan dieksploitasi. Itu jadi senjata paling tangguh. Saya cuma tunggu momen tepat pilih target. Jumat di Kepatuhan Jakarta punya energi spesifik. Hembusan kolektif rendah, yang mulai sekitar makan siang dan bangun sepanjang sore. Keyboard kelak lebih lambat. Obrolan di pendingin air lebih lama, dan seluruh kantor miring sedikit ke janji akhir pekan. Saya biasa imun. Bagi saya, Jumat cuma hari lain kosongkan inbox, kuatkan tembok hidup terstruktur saya. Jumat khusus itu, udara tebal aroma ozon dari badai datang. Lampu kantor rasanya terang tak wajar lawan langit gelap luar. Saya dalam spreadsheet, telusur diskrepansi di laporan akuisisi kuartal 3, saat gerobak surat berhenti di kubikel saya. Brendo dari ruang surat sortir tumpuk kecil amplop dengan cuek terlatih. Cuma sampah buat departemen, katanya, suara lelah. Dan ini buatmu, Aisyah. Pribadi. Dia beri amplop, dan pikiran pertama saya itu salah. Saya tak dapat surat pribadi di kantor. Saya kembang garis tegas antara hidup profesional dan pribadi, dan tak odo dari yang terakhir tahu alamat ini. Amplop tebal, dari karton krem berat yang rasanya mahal dan seremonial. Nama saya, Aisyah Sari, ditulis di depan dengan kursif mengalir elegan yang saya tak kenal. Tak odo alamat pengirim, aroma vanila samar dan bunga. Mungkin anggrek menempel di kertas. Itu rasanya asing di udara steril daur ulang kantor. Tusukan gelisah dingin tajam lari di tulang belakang. Saya taruh di meja, niat abaikan sampai pulang, tapi kehadirannya gangguan. Blok warna di dunia monokrom saya. Rekan dari kubikel sebelah, asosiat marketing ceria abadi bernama Chloe, sandar lewat partisi.
Wah, mewah, serunya, isyarat dengan pulpen. Kayak undangan pernikahan. Teman kuliahmu akhirnya nikah. Ragu, koto saya, suara datar. Tapi koto dia tanam benih takut. Dengan rasa tak terelakkan suram, saya selip jari di bawah lipat dan pecah segel. Kartu tebal di dalam selip ke telapak. Itu persis prediksi Chloe, undangan pernikahan. Di atas, di skrip hias sama, 2 nomo gabung ampersan, Siti An Budi Santoso. Nomo itu pandang saya dari halaman. Siti, ibu saya, Budi, pria yang robek bibir saya dan lihat saya jalan ke hujan. Santoso. Dia beri nomo dia. Dia cap dia. Napas saya tersangkut. Rasanya udara tersedot dari kantor, tinggal dengung rendah server, dan detak panik tiba-tiba hati sendiri. Saya baca nomo lagi dan ketiga kali seolah pengulangan bisa ubah arti. Tak bisa. Di bawah nomo ada foto. Profesional, mengkilap dan jenuh cahaya romantis lembut. Mereka berdiri di bawah lengkung bunga putih di taman lanskap teliti. Ibu pakai gaun gading sederhana elegan, rambut gaya gelombang lembut. Dia senyum, tapi senyum yang saya kenal ketat, dibangun hati-hati yang dia pakai saat coba pegang semuanya. Dan Budi berdiri di samping, lengan lingkar posesif di pinggang, tangan terentang posesif di pinggul. Dia pakai kemeja putih renyah dan menyeringai sombong milik. Dia tampak bangga, menang. Getar mulai di tangan kanan. Goyang ganas tak terkendali yang buat karton tebal bergetar. Saya taruh undangan di meja, tekan telapak ke permukaan buat tenangkan. Saya tak nangis. Air mata kemewahan yang saya buang bertahun lalu, bersama harap dan ampun. Yang saya rasa lebih dingin, sesuatu bakar seperti es kering. Itu amarah arkeolog yang baru temukan makam, yang dia segel hati-hati sudah dinodai dari dalam. 3 tahun. 3 tahun dia mutlak memeakan. Tak telepon, tak surat, bahkan email nyasar di ulang tahun atau hari raya. 3 tahun di mono saya bangun ulang diri dari puing. Belajar berdiri sendiri. Belajar napas udara sendiri. Dan ini cara dia pilih pecah diam bukan dengan maaf, bukan penjelasan, tapi undangan rayakan persatuan dengan pria yang usir saya dari rumah sendiri. Moto saya jatuh ke catatan tulis tangan kecil di bawah kartu, terselip di bawah detail formal tanggal dan venue. Tulisan tangan ibu kecil, miring gugup. Aisyah, tolong datang. Mari jadi keluarga lagi. Kemunafikan itu. Kemunafikan itu membakar seperti asam di perut saya. 3 tahun diam, dan sekarang mari jadi keluarga lagi. Itu bukan undangan. Itu perintah, permintaan egois dari wanita, yang sudah pilih suaminya dari podo anaknya. Saya tutup amplop, lipat, dan simpan di laci meja. Saya tak katakan opo ke Chloe, yang sudah kembali ke kubikelnya. Saya lanjut kerja, tapi pikiran saya sudah pergi, merencanakan. Diam itu jadi senjata saya, dan sekarang saat gunakan. Saya mulai kumpul informasi seperti analis yang saya adalah. Saya cari tahu detail pernikahan melalui pencarian online sederhana. Venue gereja kecil di Bekasi, tanggal 2 minggu lagi. Saya kontak fotografer yang mereka sewa melalui iklan lokal, pura-pura jadi saudara jauh yang ingin kirim hadiah. Dia beri detail cukup buat saya rencanakan. Tapi itu tak cukup. Saya butuh amunisi. Malam itu, saya buka file proyek malam andale lagi. Saya tambah undangan ke dokumentasi, scan dan simpan. Lalu saya ingat sesuatu dari malam saya pergi. Saat kemas, saya ambil satu item dari laci ibu. Salinan laporan polisi Lomo. Itu dari insiden sebelumnya, ketika Budi mabuk dan rusak properti tetangga. Ibu sudah tutup-tutupi, tapi laporan itu ada, bukti pola perilaku. Saya simpan bertahun, tak pernah pakai. Sekarang,
itu peluru Soyo. Soyo hubungi Melisa lewat email pribadi, jelaskan situasi tanpa detail emosional. Soyo minta bantuan kontaknya di media dan hukum. Melisa, seperti biasa, efisien. Dia beri nomor editor koran lokal di Bekasi dan pengacara spesialis kasus domestik. Soyo tak cerita rencana penuh, tapi dia tahu. Hati-hati, balasnya. Pastikan langkahmu tak balik. 2 hari sebelum pernikahan, Soyo kirim tip anonim ke editor itu. Soyo lampir scan laporan polisi, detail pernikahan, dan catatan singkat. Calon pengantin pria punya sejarah kekerasan. Periksa sebelum rayakan. Soyo pakai email sekali pakai, tak bisa ditelusur. Itu cukup. Koran lokal publikasikan artikel kecil, tapi cukup buat gosip sebar di komunitas kecil Bekasi. Tamu mulai batal. Soyo tahu karena Soyo pantau akun media sosial saudara jauh. Gereja yang seharusnya penuh sekarang setengah kosong. Hari pernikahan, Soyo datang diam-diam. Soyo pakai gaun hitam sederhana, rambut ditarik rapi, makeup minimal. Soyo duduk di bangku belakang, tak kenal siapapun. Gereja kecil, dekorasi bunga murah, udara tebal ketegangan. Tamu yang datang bisik-bisik, moto curiga ke Budi. Ibu masuk, gaun putih sederhana, tapi wajahnya pucat. Moto merah seperti habis nangis. Budi berdiri di altar, wajah memerah, tangan gemetar. Upacara mulai, tapi pendeta tampak gugup. Saat sumpah, suara ibu gemetar, hampir tak terdengar. Budi jawab kasar, seperti marah. Saat tukar cincin, tangan mereka gemetar, seperti orang asing. Tepuk tangan tipis, tak odo sukacita. Lalu fotografer bilang, bisa kita foto keluarga. Itu isyarat Soyo. Soyo bangun, jalan lambat ke depan. Setiap moto ikuti. Soyo berdiri di antara mereka, senyum tenang. Ibu flinch, moto horor. Budi wajah marah murni. Soyo bisik ke ibu, senyum bu. 1 kali lagi. Flash meledak, tangkap segalanya, senyum dingin Soyo, amarah Budi, penyesalan ibu. Foto itu jadi akhir. Fotografer kirim ke koran, dan itu sebar. Dampaknya lambat tapi hancur. Liburan bulan madu batal, bisnis Budi hancur karena reputasi. Mereka pindah 6 minggu kemudian, rumah dijual murah. Surat terakhir dari ibu, kau menang. Puas sekarang. Soyo tak balas. Diam Soyo jawaban. Tapi puas. Tak. Cuma kosong. Melisa ajak minum scotch, bicara penutupan. Tak pernah rasanya seperti yang dipikir, katanya. Soyo angguk. Itu transaksi selesai. Soyo hancurkan laporan polisi, tutup file. Diam baru, milik Soyo. Bulan kemudian, email datang, Bu meninggal malam tadi. Serangan jantung. Tak odo pemakaman. Soyo tak rasakan opo. Tak odo duka, tak odo kemenangan. Cuma disorientasi. Budi hilang, truk ditinggal. Soyo kembali ke rumah, temukan foto pernikahan dengan tulisan belakang. Soyo lihat di matamu. Kau benar. Itu pengakuan terakhir. Soyo nangis, akhirnya. Bukan buat dia, tapi buat kebenaran yang terlambat. Tahun kemudian, foto itu jadi cerita majalah online. Soyo tutup tab, hembus napas. Perang selesai. Soyo menang, tapi harga diam Soyo kunci pintu belakang. Hidup lanjut, sendirian tapi kuat. Mereka pikir hancurkan Soyo, tapi Soyo bangun ulang dan kunci rumah sendiri. Soyo tetap di rumah, tapi rumah Soyo sekarang. Setelah foto itu sebar, hidup mereka runtuh seperti rumah kartu di angin muson. Koran lokal Bekasi buat headline, pernikahan yang hancur oleh rahasia lomo. Foto itu jadi meme lokal, simbol karma.
Tamu yang datang jadi bahan gosip, bisnis Budi sebagai kontraktor rumah hancur. Tak odo yang mau pria dari foto pernikahan aneh itu bangun rumah mereka. Situs web Santoso Homes hilang seminggu kemudian. Truk perusahaannya dijual online, alasan pemilik pensiun. Bohong, tapi perlu. Mereka tinggal di rumah biru pudar 6 minggu lagi. Soyo bayang minggu itu neraka khusus. Penjara bisik tetangga dan pandang hindar di pasar. Tanda selamat datang dicopot. Tirai selalu tertutup. Rumah yang seharusnya panggung mereka jadi makam. Lalu suatu hari, truk pindah dari perusahaan nasional tanpa afiliasi lokal muncul di jalan. Mereka muat hidup mereka di bawah selimut Selasa pagi, dan siang, mereka hilang. Rumah dijual seminggu kemudian, daftar oleh agen luar kota. Sebulan setelah mereka lenyap, sepotong surat tiba buat Soyo di kantor. Amplop putih polos alamat ke Soyo dengan tulisan tangan ibu gemetar, mirip lobo-lobo. Nomo Soyo salah ijo. Tak odo alamat balik, tapi cap pos dari kota kecil tak menarik 3 provinsi jauh. Itu temukan jalan ke Soyo seperti puing tegar yang terdampar. Di dalam tak odo surat, cuma selembar kertas bergaris robek dari buku spiral murah. Di atas 6 kata tulis dengan gulung marah goyah. Kau menang. Puas sekarang. Soyo pandang pertanyaan Lomo. Puas sekarang. Itu pertanyaan korban, jerit putus asa terakhir orang yang masih tak paham peran sendiri di tragedi. Dia lihat cerita termudah, Soyo serang, dan dia kalah. Sejarah panjang rumit sebab akibat, tindakan dan konsekuensi, narasi yang dia tak bisa boco. Soyo boco catatan, lalu lipat rapi dan selip kembali ke amplop. Soyo tak robek. Tak buang. Soyo taruh di laci meja, potong dotol lain buat file, dan tak balas. Balas berarti libat, pengakuan perasaan dia masih punya pegang podo Soyo. Diam Soyo satu-satunya jawaban jujur yang tersisa. Puas. Pertanyaan itu gema di momen diam menyusul, saat Soyo jalankan analitik, saat jalan pulang lewat jalan kota anonim, saat berbaring di diam gelap apartemen, dan jawaban datar, bergema tidak. Soyo tak rasa sukacita. Tak rasa gembira menang, tak lepas katarsis. Ruang di dalam yang okupasi 3 tahun oleh rasa tujuan dingin membakar sekarang cuma kosong. Perang selesai. Musuh kalah. Tapi diam yang turun di medan perang bukan damai. Cuma tenang luas kosong, aftermath badai yang sapu semuanya, tinggal lanskap bersih sunyi. Beberapa hari kemudian, Melisa minta Soyo tinggal setelah rapat tim sore larut. Kantor kosong. Eksodus Jumat biasa penuh ayun. Dia tak katakan opo sampai kami cuma berdua di departemen. Matahari terbenam lempar bayang oranye panjang lewat jendela, lantai ke langit-langit kantornya. Dia isyarat duduk, lalu tuang 2 gelas kecil scotch gelap mahal dari decanter kristal yang dia simpan di Credenjo. Dia dorong satu lewat permukaan meja poles ke Soyo. Itu pertama kali dia tawari minum. Pertama kali dia akui hubungan kami odo di luar spreadsheet dan laporan kepatuhan. Soyo lihat rumah Holloway di Bekasi laku, katanya, suara santai, moto tertuju ke cairan kuning di gelas. 20% di bawah harga minto. Jual cepat. Tentu dia tahu. Melisa tahu segalanya. Soyo tak pantau, bohong Soyo halus. Dia hirup kecil scotch. Tatap akhirnya angkat temui Soyo. Tak odo kasihan di moto, tak odo penasaran. Cuma penilaian analitis dingin yang Soyo hormati. Penutupan, katanya, aduk gelas. Tak pernah rasanya seperti yang dipikir, yo. Kau habis waktu rencana cet mate sempurna. Dan saat akhirnya tumbang rojo, kau lihat ke papan dan cuma lihat sekumpul bidak kayu tak berguna. Itu hal paling mendalam dan mungkin paling jujur yang orang katakan ke Soyo tentang hidup. Dia tak coba hibur atau hakim.
Dia cuma diagnosa kondisi dengan presisi detasemen dokter master. Dia paham ini kampanye, strategi, dan dia minat analisis pasca aksi. Saya ambil gelas sendiri, bau tajam berasap scotch penuhi indera. Tak pernah soal rasa, koto saya, suara tenang tapi tegas. Soal selesai. Kau tak emosional saat tutup file atau selesai transaksi. Kau cuma lanjut ke yang berikut. Melisa pegang tatap saya lomo, lalu beri salah satu angguk kecil tak terhingga. Kilau sesuatu yang mungkin senyum sentuh bibir. Nah, katanya, angkat gelas sedikit. Untuk transaksi selesai. Untuk transaksi selesai, gemo saya, dan minum. Malam itu, saya pulang ke apartemen tenang teratur. Lampu kota berkedip di bawah jendela. Galaksi luas impersonal hidup yang tak pernah saya potong. Saya jalan ke rak buku di ruang tamu. Terselip di belakang baris manual teknis dan buku teks kepatuhan odo bingkai kayu gelap yang saya bawa ke Bekasi. Hadiah itu saya ambil dari rumah sebelum pergi. Potong bukti akhir. Saya ambil dan buka belakang. Salinan cetak laporan polisi masih di dalam. Teks hitam putih, kesaksian diam tegas. Saya pandang koto pelaku, korban, saksi. Rasanya label dari masa hidup lain, gambarkan karakter di cerita, yang akhirnya capai akhir. Saya jalan ke kantor rumah kecil dan nyalakan penghancur kertas. Mesin dengung hidup, suara rendah lapar di apartemen diam saya ambil selembar kertas, peluru tak terpakai yang saya pegang lama, dan masukkan ke slot. Gigi penghancur gigit kertas, dan dengan suara warning pendek ganas, hilang, reduksi jadi tumpuk konfeti potong silang tak berarti. Senjata dinonaktifkan. File resmi tutup. Saya berdiri lama, dengar dengung mesin pudar ke tenang ruang. Ketenangan mendalam turun atas saya. Bukan diam takut, tahan napas, tunggu sepatu lain jatuh. Bukan diam keras menyesakkan keluarga, yang tolak bicara kebenaran. Itu jenis diam baru. Kosong. Yo, kesepian, tapi milik saya. Diam papan bersih, diam pintu terkunci. Dan pertama kali dalam waktu sangat lama, saya izinkan diri cuma berdiri di dalam dan napas. Saya sendirian, tapi akhirnya kendali tenang. Sebulan lewat. Ruang kosong di dalam tetap. Kekosongan tenang terkelola. Hidup di kepatuhan Jakarta, lanjut baris tak kenal lelah teratur. Saya tutup file. Saya mitigasi risiko. Saya terjemah kekacauan ke laporan poin bulet rapi. Saya bagus di kerja. Saya mesin dibangun buat tujuan tunggal dan jalankan halus. Lalu Selasa pagi, satu baris teks muncul di inbox. Dan mesin bergetar berhenti. Email dari alamat yang saya tak kenal. String generik huruf dan angka. Subjek satu koto, Siti. Hati saya tak loncat. Tak berdegup. Cuma berhenti. Diam berat tiba-tiba di dodo. Tangan saya stabil sempurna saat klik buka. Pesan 3 kalimat pendek ganas, lepas semua sentimen, klinis seperti laporan koroner. Bu meninggal malam tadi. Penyebab resmi serangan jantung. Sesuai keinginan, tak odo pemakaman. Ditandatangani sepupu jauh, orang yang tak saya lihat sejak kecil. Saya pandang layar, teks hitam tegas lawan latar putih. Saya baca koto berulang coba paksa gabung jadi arti, respons emosional. Tak odo datang. Tak odo lonjakan duka, tak odo sengat memuaskan kemenangan. Saya rasa disorientasi ringan aneh, jenis yang rasa saat lewat tangga di gelap. Saya habis tahun bayang konfrontasi akhir, perhitungan akhir. Saya tak pernah, di semua rencana strategis, hitung ini, akhir default, penghentian biologis permusuhan diam saya tak tahu mau tertawa atau nangis. Absurditasnya hampir lucu. Dia selamat badai yang saya lepas, cuma ditumbang pengkhianatan diam hati sendiri.
Kau menang. Puas sekarang. Koto terakhir dia ke saya gemo di kantor diam saya masih tak punya jawaban. Saya tutup email. Saya buka laporan kuartal yang saya kerjakan. Saya pandang angka. Cuma simbol tak berarti di halaman. Setelah 10 menit coba dan gagal fokus, saya log out, bilang asisten saya migren tiba-tiba, dan jalan keluar gedung ke udara kota dingin acuh. Akhir pekan itu, berita singkat resmi kecil muncul online. Potong tindak lanjut dari reporter kejahatan lokal yang minat cerita pernikahan Bekasi. Itu nyatakan bahwa setelah kematian mendadak istri baru, Siti Santoso, Budi Santoso hilang. Truknya ditemukan ditinggal di stasiun bus 2 Kota Jauh, rekening ban tak tersentuh. Polisi lokal buka kasus orang hilang, tapi tak ada petunjuk. Dia cuma lenyap, hantu larut kembali ke bayang asalnya. Dia hilang. Seminggu kemudian, saya temukan diri kendarai kembali ke Bekasi. Saya tak tahu kenapa. Itu paksaan, butuh berdiri di medan perang sekali lagi konfirmasi perang benar-benar selesai. Rumah daftar jual tertunda online. Saya telepon agen real estate luar kota, beri cerita masuk akal jadi anggota keluarga butuh ambil barang pribadi terakhir, dan dia setuju tinggal kotak kunci dengan kunci buat saya 1 jam. Rumah lebih sunyi di kekosongannya. Truk pindah ambil furnitur, tapi tinggal hantu di belakang. Langkah kaki saya gema di lantai kayu telanjang. Ruang dikikis, bekas samar di dinding di mono gambar pernah gantung. Saya jalan lewat dapur diam, tempat kejahatan. Odo bau samar bersih pemutih. Seseorang gosok masa lalu. Saya naik ke kamar lomo saya. Pintu agak terbuka. Saya dorong buka dan berhenti di ambang. Di tengah rumah kosong dikikis ini, kamar saya hampir persis seperti yang saya tinggal 3 tahun lalu. Lemari pinus murah, tempat tidur tunggal dengan kasur telanjang, rak buku dengan beberapa paperbat flupo. Mereka tutup pintu kamar ini. Podo bagian hidup mereka itu, dan tak pernah lihat belakang. Itu museum penyangkalan mereka. Dan di permukaan berdebu meja samping tempat tidur kecil, odo amplop putih tunggal. Itu tegas lawan kayu gelap, taruh sempurna di tengah, tak mungkin lewat. Nomo saya cuma Aisyah ditulis di depan dengan tangan ibu. Tapi ini bukan gulung marah kasar dari catatan terakhir. Ini tulisan tangan lomo dia, kursif lingkar hati-hati yang dia pakai sebelum tangan mulai gemetar. Napas saya tersangkut. Hati saya, yang sudah begitu diam dan tenang, akhirnya mulai berdegup. Detak drum lambat berat di telinga. Saya jalan ke meja, kaki rasanya tak stabil. Saya ambil amplop. Tak disegel. Di dalam, tak ada surat. Cuma foto. Itu foto pernikahan, yang hancurkan segalanya. Cetak glossy 5/7 rasanya berat, substansial di tangan gemetar saya. Di sono kami bertiga, beku di momen kataklisme itu. Senyum dingin menang saya. Wajah Budi awan petir amarah tak berdaya dan ibu berdiri di antara kami. Wajahnya topeng sempurna, menghancurkan hati penyesalan. Air mata tunggal garis jalur lewat makeup mahal. Saya pandang itu ke kebenaran yang pegang sempurna. Dan saya rasa tusuk tajam mendadak sesuatu yang rasanya bahaya dekat sakit. Saya hampir taruh, tapi lalu rasa. Odo tulisan di belakang. Saya balik foto. Di sono di belakang putih tegas satu kalimat tulis di kursif hati-hati familiar somo. Saya lihat di matamu. Kau benar. Itu semua. 7 kota. Bukan maaf, bukan alasan, bukan pinta ampun, cuma konsesi, pengakuan postumus akhir kebenaran yang dia tak pernah bisa bawa diri bicara saat hidup. Pengakuan bahwa dia lihat retak somo di fondasi yang saya punya, tapi pilih lihat pergi. Saya lihat di matamu. Dia lihat kemenangan saya. Yo,
Tapi dia juga lihat sakit yang bakar itu. Dia lihat tahun diam dan penekanan, dan di momen akhir mengerikan itu, dia akhirnya paham bahwa saya bukan sebab gempa. Saya cuma getar yang ungkap garis sesar, yang sudah odo sejak lama. Kau benar. Suara lolos dari tenggorokan. Isak kasar robek dari tempat dalam saya, yang saya pikir mati lama lalu. Air mata yang tak saya tumpah buat kematian dia, saya tumpah buat koto dia. Itu koto yang saya sudah lepas semua harap pernah dengar. Validasi yang saya berhenti percaya butuh. Saya tenggelam ke pinggir kasur telanjang. Pegas berdebu mengerang di bawah berat. Saya pegang foto di tangan, air mata jatuh ke gambar glossy tiga wajah rusak kami. Saya nangis buat gadis yang lari kamar ini tengah malam. Saya nangis buat wanita yang kembali dan bakar semuanya ke tanah. Dan saya nangis buat ibu yang akhirnya di akhir temukan keberanian tulis kebenaran. Setelah lama, air mata redo, tinggal diam familiar somo. Tapi berbeda sekarang. Ruang kosong masih odo, tapi tak setajam, tak sesunyi. Lebih lembut di pinggir. Saya bangun, kaki stabil sekarang. Saya hati-hati lap air mata dari permukaan foto. Saya lipat setengah, lipat tepat tengah, pisah wajah ibu dari Budi. Lalu saya selip gambar lipat ke saku belakang dompet, coro kau.